Yo teman-teman, balik lagi di channel yang semoga jadi kesayangan kita semua. Sip. Daripada bingung ya kan, mendingan kita Teriakin aja. Time for a rematch. Hari ini kita ngapain nggak? Hari ini seperti biasa. Seperti biasa. Apalagi kalau bukan ngomongin Hololive. Hololive is live. Sekarang giliran siapa nih? Sekarang kita mau ngomongin ini. Hololive IN, Oh, Project Hope, siapa dia? Iris. Just Iris. Iris aja. Ya biasanya kan ada Iya, namanya biasa kan. ya. Kemarin kan Gaul Gura gitu Iya. kan. Iris. Iris aja. Iris ini, jadi kan kita sempat ngomongin ini ya, ngomongin kayak Pekora, Miko gitu ya. Kayak Pekora, Miko kan kalau dari pandangan gue ya, itu suara mereka tuh yang bikin gitu, kayak lucu, cute gitu kan. Gemesin gitu ya. Ya, kalau Iris itu the voice that make you fall in love, at least for me. Sengaja buat gue jatuh cinta sama suaranya Iris. Walaupun kesan pertama Tidak menggoda. tidak menggoda. Ini ya secara avatar ya. Apa ya, avatarnya agak beda sama yang lain kan. Kalau yang lain kan lebih nganim gitu, lebih anime atau kayak Kalau dia gimana lebih apa? gitu. Lebih human. Apa ya, dia kayak istilahnya kalau ngebandingin gitu ya, dia kayak komik Jepang sama komik Barat. Nah, kalau Si Iris tuh Jepang. kayak komik Barat. Barat. Kayak komik Barat ya. Sengaja menurut gue ya, menurut Hmm. pandangan gue ya gitu. Jadi kayak lebih agak rancu gitu awalnya di mata gue gitu. Tapi setelah dia ngomong, wow, Terpesona. wow, suaranya ya gila ya, kata gue apa ya? Apa ya? Dia apa nih, Mak? Punya ciri apa gimana? Kayak ini, kayak mature gitu. Onesa kayak ya, Tante. ya enggak juga sih, kayak kakak gitulah. Oh, Kayak oke. bukan kakak brother sister gitu, bukan gitu. Maksudnya kakak yang Kayak gimana sih? Kita dia biasa agak-agak dewasa gitu ya. Kita kan kayak suka punya crush sama yang Older. kakak kelas misalnya, kayak gitu-gitu. Oh, iya, iya. Kayak apa ya? Nggak tahu deh, kalau menurut gue ya, gue punya kayak preferensi suara yang gimana gitu kan. Kalau gue kan suka yang unik-unik ya, kayak Pekora, Miko gitu, Towa gitu kan. Nah, kalau Iris itu kayak apa ya? Lu suara yang bisa lo denger di dunia nyata gitu istilahnya. Lu bisa ngobrol sama Familiar gitu ya. iya, sama cewek yang suaranya kayak gini, dan gue suka cewek suara kayak gini gitu. Pas gue denger ngomong, oh yeah, let's go. Coba. Nah, ini kita sebelum ke klip kita ngomongin background story lore-nya Iris. Apa dia? Iris itu half demon, half angel. Biasa disebut Half demon, half angel. ya. Biasanya disebut DL berarti ya. Hah? Apa? Half demon, half angel. Danger. Demon angel. Jadi Nephilim. Disebutnya Nephilim kan, biasanya kan half angel, half ini itu Nephilim. Jadi dia tuh masuk di generasi ini, bukan generasi, dia tuh antara generasi 1 sama generasi 2 sebenarnya. Generasi ini transisi di Hololive VN. Jadi generasi 1 Myth, terus dia Project Hope, beberapa bulan kemudian Hololive English Gen 2 yang cancel itu. Nah, Iris itu kayak diantaranya gitu. Sebenarnya di awal-awalnya sempat bingung dia tuh masuk generasi mana gitu. Tapi sekarang sih udah masuk ya generasi 2 gitu, dianggap ya gitu. Dia tuh Project Hope, sebenarnya dia berdiri sendiri. Dan dia itu sendiri kalau ini dia tuh, kalau kita kan pernah nyebutin kayak Azuki Suisei gitu ya. Itu kan kayak dia kan kayak Azuki itu kan kayak diva gitu kan ya. V-singer. Nah, si Iris juga V-singer. Sebenarnya di kategorikannya sebagai V-singer sih sebenarnya. Soalnya pas debut itu dia langsung punya mini album gitu. langsung punya album. Mini album yang judulnya itu yang ini judul lagu itu Cases of apa ya? Cases of apa sih? Despair ya itu. Dia langsung punya itu salah satu lagu di albumnya dia. Karena buat gue sih pas dia debut gitu ya, bingung juga, gila kata gue. Lo bayangin men, baru debut udah punya mini album. Kayak ini kayak Susai kan. Yang punya album siapa ya kalau yang JP? Kita pernah ngomongin apa ya? Pernah dia. Azuki ya? Siapa sih? Baru muncul langsung punya mini album, siapa ya? Ini Iris. Enggak, selain yang JP gak? Siapa ya?
Kok gue lupa ya. Caesura of Despair lagunya dia. Nah itu ya hebat juga sih. Maksud gue berarti kan per ininya emang ini emang segmen dia buat ini kali kan. Iya emang buat lagu sebenarnya kan di plotnya gitu sebagai lead singer kan. Terus yang bikin gue salut berarti kan dari dia diterima di sana audisi atau di scout atau apa gitu kan, gue nggak tahu tuh pas di sejarah dia di scout atau audisi gitu. Berarti kan persiapan dia sebelum debut udah lama kan, berarti sekitar beberapa bulan sebelumnya kan gitu udah diterima gitu di Hololive gitu. Terus sebenarnya sih gue juga pas pertama kali dia debut ya ada announcement dulu gitu kan, agak kagok juga tuh gue sendiri gitu. Apa ya maksud gue agak bingung juga dia kayak bukan tiba-tiba sih, jadi kayak apa ya, agak ini kali apa namanya, iya agak surprise ini mungkin surprise juga ya, tapi agak kagok gitu, kayak kagok gitu dia sendiri terus nggak lama baru yang season Gen 2 gitu, agak kagok kayak gitu. Ini kali si Gen 2 belum ini debut itu masih lama. Bisa jadi sebenarnya membernya udah ada gitu ya, udah cuma persiapan gitu ya. Si Gen 2 daripada kita kosong, mending kita warga ini kita keluarin. Bisa jadi alasannya gitu. Warga ini kita keluarin jadi sebagai Project Hope aja. Agak kagok gitu. Sendiri dong gitu. Benar-benar sendirian dia. Apa Project Hope itu? Project Hope ya sendirian. Benar sendiri gitu kan. Itu bisa jadi Hope atau Hopeless itu. Iya, lucu juga gitu kan. Agak aneh juga gitu. Cuma itu dia. Kan apa ya? Dan ini juga Iris itu dia kan awalnya kayak terdengar apa sih pure gitu, bahasa Jepang itu seiso gitu, pure, terus disebutnya apa sih kalau kita tuh apa? Bukan pure, lugu, innocent gitu kan. Jadi orang-orang tuh gak ngira bahwa dia bakal sekonyol itu ke depannya. Jadi gue pengen tunjukin ini aja deh klip dia, istilahnya apa ya, dari klip dari dia debut sampai sekarang gitu kelakuannya. Ini ada orang yang klip sih, kita cuma meng-quote aja, asik. Meng-quote aja. Terima kasih para clipper emang luar biasa. Nah jadi ini ada klip yang judulnya itu kayak Iris Early Debut versus Now. Oh hitam putih gitu ya. Ini pas debutnya gitu. Muncul. Nah, ini kan agak lo kurang paham ya konteksnya apa. Nah, konteksnya ini dia kan Hope. Jadi Project Hope. Jadi dia kenapa dia turun dari atas ke bawah? Surga dari. Nah, disebutnya Hope has descend. Nah, itu yang lucu adalah dia adegan ini beberapa kali ngulang. Pas lagi stream bos mulai. Kenapa? Yang pertama dia nggak ada back sound. Di mute gitu, ada suaranya. Turun. Cuma dia udah turun. Iya. Dia sadar, dia sadar kalau itu ada kekacauan gitu ya. Ditaikin lagi ininya avatar, taikin lagi. Turun lagi. Masih gak ada suaranya. Dia sadar, ditaikin lagi, baru terakhir ketiga baru gitu. Itu sempat jadi ledekan ke depannya gitu. Lu berapa kali turun gitu kayak gitu. Redescend. Naik lagi udah turun. Karena gak ada suara naik lagi. Turun lagi. Gitu ya. 3 kali gitu. Sempat jadi bahan omongan, bukan omongan jelek gitu maksudnya, jadi bahan bahan ceng-cengan gitu. Bahan ceng-cengan gitu. Kayak si ini aja Gura. Kayak gitu. Ada ininya apa? Hiccup-nya gitu pas dia mulai debut tuh hampir semua mukanya orang ini dulu gladi resik dulu kayak. Iya. Ada aja gitu. Ya, kalau yang suka pakai OBS paham lah. Ada aja masalahnya betapa ngeselinnya OBS. Iya, itu dia makanya dia sering kayak gitu, makanya diulang-ulang kan. Suaranya di mute, gak ada suaranya gitu. Ngulang lagi. I descended just like a shining jewel 3 times. Ngomongin 3 kali. See? The more the merrier. Or who knows? Maybe the fact that I descended 3 times means that there's actually 3 of me and we're rotating every single time we stream. Jadi ngomongin kayak Iris number 3 gue tuh ada 3 orang, jadi kayak inget ini yang 86 itu. Saya tuh ada 3. Saya itu 3. Yang satu kabur. Ini kamu ada berapa? Ada 3. Saya dah.
Ini masih awal-awal debut sih. Ini udah mulai sekarang nih. Elden Ring tuh udah mulai berapa bulan yang lalu. Actually, that wasn't me controlling the controller just now. No, that was Iris number 3. Iris number 3 is horrible at games, you see, and I just switched. Nah, lu denger suaranya kan? Controls, so blame Iris number 3. Nah. Ini kan ini ya gue pengen trivia gitu ngasih lo. Kalau dengar dari logat bahasa Inggrisnya orang mana? Soalnya gue juga nggak tahu. Jadi kita menganalisa gitu logatnya dari mana ya. Coba ulangi deh. No, there is no such thing as Yabinus at my streams. Shut up. No. I'm just kidding. But no, Yabirus is very rare, and if it happens, I say 70% of the time it's really unintentional. 30% of the time, yeah, sure, it's sort of intentional. I blame Mama Rika Iris bukan? number 3. Nah, kan dia ngomongin Yabinus itu kayak apa ya? Ngomongin hal-hal yang sensitif gitu. Yabai ya katanya Yabai. Ya. Sebenarnya Yabai sendiri kan banyak bisa digunain banyak hal kan. Gila tuh orang keren banget. Yabai. Yaba. Mungkin Yabai kayak anjay kali ya. Enggak. Wow, bisa sebenarnya penggunaan katanya itu Yabai itu versatile banget, bisa dipakai ke arah mana aja. Iya kan, gitu. Bisa kagum iya. gitu. Anjir ya juga sih. Iya kan? Anjay. Gitu. Ada anjay jelek, ada anjay bagus gitu ya. Ya kayak gitu kan. Ya kayak gitulah. Dan salah satu yang gue suka kata-kata bahasa Jepang itu Yabai. Kayak misalnya Yabe, jago banget gitu. Ada misalnya gue lagi main game gitu, itu ditembakin. Yabai. Gitu. Kan bahaya kayak gitu-gitu nah itu. Nah ini di konteks ya dia ngomong Yabinus. Sering Yabinus itu karena dia suka ngeluarin kata-kata yang dia nggak niat sensitif tapi ujungnya sensitif, bisa kayak pas lagi main game apa gitu dia ngomongin I've been banging from behind. Main game apa gitu dia ngomong. Dihajar dari belakang. I've been banging kan from behind. Konotasinya banging kan from behind. Kalau yang otaknya bagus pasti ngerti. Iya kan, maksud gue kayak gitu-gitu. Digenjot dari belakang. Iya kan? Makanya dia sering kayak gitu, dia nggak niat, nggak niat buat mesum atau lagi macam, emang dia polos aja gitu ngeluarin kata-kata itu, dan orang-orang si chatnya nerimanya, yabe kayak gitu. Or no, never mind. We go this way. Oh, people still alive. I gotta save him. I gotta give him hope. Here, I'm gonna go give you. Ini main apa sih dia? Ini apa ya, game apa ya? Show you what hope is made out of. Hope has descended and I am so scared. Ini Oli. Kok ini Indonesia? Live Indonesia ya. And to hold a 3D debut live concert. Ini pas awal-awal dia debut nih sama. Ada goals. I do wanna be in 3D glory one day. I wanna spin. I wanna show off my wings. I wanna sing on Ya kan? a big stage. Kalau perhatiin avatarnya beda kan? One day. Stylenya. Beda banget kan? One day. I think I want to do this when I get 3D. Like, it seems like when you get 3D, you get asked like, "Oh, what do you want to do?" You would be asked by staff like, "Oh, what do you want to do?" And of course, I'm, as a V singer, I feel like it's very important to do a mixer. If I get a 3D debut, I feel like it's very important that I do a mixer with like maybe like 3 JPs, 3 ENs that are like, or ENs are like EN or ID that are like good at Japanese. Mixer di sini tuh bukan mixer buat musik. Mixer itu Dating gitu. Ya. If I don't have Gokong. If I don't have the friends that can organize Gokons for me, then I will organize one myself. It's a collab really ya. blind date, pretty much. Kayak blind date gitu. Kayak blind date gitu. Aslinya mixer. Nah, di sini kita udah mulai lihat suara Iris tuh kan. Oh, kayak gamenya asik nih. Dia pakai voice gitu kan nih game ini. Straight line. Ganbarimasu. Zenryoku de ganbarimasu. Badminton. How can I feel like it'd be more Yabirus if I was like, hi there, don't mind me. I'm just gonna shoot you to death and be and kill everyone. I feel like that's even more Yabirus, Oh no. Oh no. Oh, yang ini game yang ini ngomong. Going for it.
I'll be banging from behind kalau nggak salah ini klipnya deh. Itu tuh. They're banging us from Itu. dia kan Oh, ini ya Iris Iris gitu ya. Ya Iris. Tears of happiness. Oh, definitely. Most recent event where I cried tears of joy. Ini kayak apa namanya? Angelic gitu. Into Hololive. Sekarang Iris, you don't sound too excited that you pulled your lovely wife first try. Oh no, what are you talking about? I was jumping for joy. How could you not notice the joy in my eyes when Bae showed up? Especially after the breast compliment. Kita ngomongin breast ya. I was inside my big kokoro. I was so happy. It was the most happiest moment of my life. Okay. Bae itu siapa? Bae itu ini gen 2-nya. Gen 2 Hololive VN. Hakos Bales. Bales namanya Bales cuma jadi B biar gampang. Kan Bales kan kagok gitu. Bales gitu. B jadi kayak gitu. Dan dia sering di pairing. Sebenarnya gue jujur aja deh, gue pengen ngomongin masalah ini kayak Iris B sama Iris gitu ya. Sering di shipping gitu, ngerti kan kalau lo suka nonton anime kan di shipping gitu di pairing yang gitu. Basket siapa? Kuroko no Basket sama siapa? Ya kayak gitu-gitu. Kayak gitu kan. Gue sebenarnya agak kurang suka gitu kayak di pairing terus kayak harus ada interaksi yang gimana gitu. Agak kurang mengurangi ini ya essence dari itunya ya. Sebenarnya sih nggak masalah sih, seru-seru aja gitu, sekedar buat seru-seruan. Cuma kadang si chat atau kayak gimana gitu, lebay. Aduh, agak kurang suka aja gitu ya biarin aja. Kecuali mereka emang pengen ngelakuin role play-nya gitu ya, nggak masalah sih. Tapi kadang chatnya kesel aja gitu, ada orang-orang terlalu shipping gitu ya. Sama bener dua-duanya. Nah, kenapa dia aluminium? Si B ini kalau nggak salah orang Australia. Oh, dia kan dari jajahan ini British kan. Nah, berarti kelihatan tuh Iris orang Amerika. Karena orang Amerika nyebutnya nggak aluminium. Aluminium. Are you serious? No. Bener berarti gue tebakan gue. No, it's aluminum. Aluminum foil. Aluminium. Speaking of pronunciation, I've recently learned that I've been pronouncing Hades as Hades this whole time. Oh my god. I was what the fuck? And like Crony's playing Hades. Yeah, Hades. And it's like no. I want to hear you. Adidas ya kan. Kalau kemarin kan bilang Adidas kan Adidas. Hercules. No, that's Hercules. Emang iya? Apa? Bukan Hercules. Hercules kan. Kalau Hercule itu kan Prancis ya. Hercule. Kayak ini. Hercule Poirot. Detektif itu di punya siapa, novelnya siapa yang punyanya itu loh, yang punyanya itu juga siapa, Sherlock Holmes juga. Conan Doyle bukan ya? Siapa penulisnya Sherlock Holmes? Siapa ya? Conan Doyle penulisnya. Yang satu lagi Agatha Christie bukan? Agatha Christie mah romance. Enggak dong, dia juga misteri juga. Itu yang karakter itu Hercule Poirot, kan Hercule. Kalau Hercules itu kan dewa kan, demigod gitu kan. Iya. Itu kan Hercules, bukan Hercules ya? Yang apa? Kalau Hercules yang dewa yang itu. Dewa. Yang ini yang ada film. Ada filmnya dulu yang seri. Iya Hercules. Harus Hercules kan? Bukan. Kalau ini mah bilangnya Hercules. Kalau biasanya yang Mama Rika ya. Mama Rika bilangnya Hercules. Nah itu dia. Ya kan kalau Hercule itu kayak Prancis sih. Soalnya gue taunya Hercule Poirot. Dia kan tulisannya Hercule juga kan, Hercule juga, tapi Hercule Poirot. Agak bingung juga sih. Kita mesti tahu dari Hercules kan dari negara apa sih Hercules itu? Dari Yunani kan? Greek apa Rome? Greek apa Rome? Greek dong, Greece dong. Itu dong, Greek. Kan God dong. Ini enggak yang satu masih anaknya Zeus kan dia. Yang Zeus, yang satu Jupiter enggak? Ngerti enggak lu? Jadi kita mesti tahu tuh si Hercules itu Hercules itu anaknya Zeus kan. Berarti Zeus berarti apa? Rome Yunani dong. Rome apa Greek? Yunani dong. Greek. Berarti kita mesti tahu pronounsi orang Greek tuh kayak gimana. Kayak gitu sih. What? It's not Hercules?
Yes, you pronounce it Hercules. What about that Hercules. movie though? No. It's no. They got it wrong. It's Hercules. They got it wrong. Yeah, you guys know that Isn't Cerberus Hercules- actually isn't pronounced Cerberus. It's pronounced Kerberos in the original Latin. That's actually not Demetrius. Cerberus isn't like Cerberus Snape. Iya. No. Tapi emang Kerberus ini. Like the Emang three-headed Kerberus dog. bukan Cerberus. Yeah, no, it's Kerberus. Cerberus in Latin. Cerberus. Yeah. Snape, not that one. Cerberus. Kelly, Masih aja ngotot Cerberus Snape. Hercules, if we go with that pattern, then it wouldn't make more sense for Hades to be Hades, right? Why do we need to know this? And we don't need to know this. This is all like in the past, you know? Big brain. Yeah. Nah itu tadi kan sedikit apa tentang Iris gitu dari awal debut dia sampai sekarang gitu. Walaupun emang nggak banyak yang hal-hal yang lain sebenarnya dari aspek-aspek lain selain yang tadi di gitu. Cuma kita gambaran aja kenapa gue bisa suka sama suaranya Iris. Terus Lucu juga suaranya. suaranya tuh enak ya. Enak. Dewasa. Enggak ya. Kedengeran fun gitu sih. Iya. Apa sih? Empuk. Ada bikin hati tuh kalau buat tentram. enggak Apa? tentram sih. Healing gitu lebih kayak ada sedikit deg-deg ser gitu saya kan. Nggak tahu ya itu ya lo tahu lah fetish gue sama suara gitu sama voice gitu. Nah itu voice dia tuh salah satu yang bikin gue Kayaknya semuanya juga ada Hololive itu. iya sih Ada di tempat yang sama. iya, kalau misalnya dibikin tier list nih misalnya kayak tier list nih S, semuanya S. semuanya S rata semuanya S iya nggak bisa milih tapi emang kalau yang lain kan misalnya kalau yang lain kayak Pekora, Miko atau Towa gitu lebih ke unik terus apa ya lebih ke yang ini aja adorable gitu. Nah, adorable Iya. Kayak yang lain. kalau yang Iris itu kalau buat gua gitu kayak yang bikin gua jatuh cinta gitu. Suara itu bikin gitu. Beda. Paham kalau adorable tuh bukan yang gimana-gimana gitu. Tapi kalau Iris tuh kayak pengen memiliki gitu enggak sih? Paham enggak maksud gua? Tapi si Iris sama si Suicide mirip gak menurut gua? Iya agak mirip sih. Kadar siapa namanya? Tante-tante gitu, lebih dewasa gitu kan. Cuma kan kalau Suicide kan masih ada suka suara-suara yang cute-cute gitu kan. Masih ada suara yang dia di falsetin, ditinggiin gitu, di range gitu. Kalau Iris tuh ya begitu suara itu yang bikin gua apa ya? Itu jatuh hati. Iya itu bedanya sama yang lain kan kayak ya adorable gitu, suaranya enak gitu. Enak gitu. Iris juga enak, cuma Iris tuh beda aja gitu. Kayak kalau gua tuh kayak pengen memiliki gitu Iris suara lu gila gitu. Beda aja gitu, beda. Gimana kalau aslinya ternyata mamang-mamang? Wow, seram juga ya. Itu sih sebenarnya sih yang kita pernah omongin juga. VTuber kan banyak yang bilang, "Oh, belakang paling om-om pakai voice changer." Begini saudara. Gitu kan. Perlu jelaskan. Hololive itu kan korporasi gitu kan. Multi million company gitu. Multi-million. Iya, nggak mungkin lah. Lo pikir aja Yago gitu. Terus pas lagi audisi gitu, nggak audisi gitu. Ada om-om datang, tapi saya bisa suara cewek. Hai, suara cewek gitu. Ya gue juga pasti ente apaan ente geli gue gitu. Terus gitulah. Udah ada proses saringan ya kalau yang VTuber indie ya siapa yang tahu kan gitu. Tapi kalau live sendiri kan company men. Ya butuh original juga kan. Iya dong. Pas audisinya aja screeningnya gitu istilahnya udah pasti ketat gitu. Dan pasti kan yang gue bilang kemarin itu kan apa ada beberapa yang direkomendasiin sama gen-gen sebelumnya kan. Misalnya kayak gue kenal si ini sodorin kayak gitu-gitu kan. Udah pasti cewek lah gitu. Kita jangan ngomongin masalah cantik enggaknya gitu. Yang penting tuh pasti cewek gitu. Ya cewek kan udah pasti cantik gitu, enggak mungkin tamban kan, ada aneh juga gitu. Lo kayak gitu-gitu. Iris tuh suara yang apa ya? Buat gue pribadi bikin lu terhanyut ya. Iya. Beda sama yang lain gitu. Kalau yang lain tuh yang lebih kayak lucu gitu. Imut gitu. Imut dong. Imut gitu kan. Salah imut. Iya, salah kan cute, imut. Jadi gitu maksudnya beda aja gitu. Nah, ini juga kemarin ini sempat ngomongin Anya kan. Anya kan bahasa Inggrisnya bagus. Iris. Top level. Kita dengerin ya Iris ngomong ini ya bahasa Jepun.
ちょっとだけ日本語のも答えますね。I'll translate this as well. デビューおめでとうございます。素晴らしい歌声でした。日本語が上手でびっくりしました。ちなみにコメントするときは漢字 logatnya ini ya, Jepun ya. Itu dia. 基本的には漢字は簡単なのは読めます。Tuh, ya. 例えばこちらのマシュマロ、例え漢字その必要な漢字が全部入ってた場合でも一応読めます。読めます。なのでそういう日常的によく tetap aja kanji everyday life kan nggak semene-mene. Itu dia. もう全然読めないです。はい。そう日本語でもコメントしてやってくださいっていうのも簡単な漢字でも読めます。はい。Okay, next. 日本語ってどのぐらい話せるんですか？ Ya gini, 日常会話レベルです。専門用語はとか言われたら dia bilang levelnya aja logat Jepang. Iya. ポカンってなります。早口言葉。Tongue twisters. Japanese tongue twisters. 早口言葉で3回ずつ生麦、生米、生卵。And the English version, the English one too. 生麦、生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。Nama tamago. Oh, I'm surprised I was able to. Ini sih masih kelas muda, tongue twister yang nama mugi, nama gome, nama tamago. I usually a lot of times I can't say it. 生麦、生米、生卵。A lot of times it just becomes like nama. Ya kan suaranya tuh rame, come on. I feel like she sells. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. I feel like this one's a little easier. I did screw up in the beginning though just now. Suara itu kayak ngerangkul gitu, ngerti sih? Vibe suara itu kayak dirangkul gitu. For, like, practice and like it is a good enunciation practice for like singing as well, I think. So, 今結構たまたますごく tapi dia logat Jepang gitu. Tapi gue sampai lupa sih kalau dia tuh orang IN. Nah, itu dia. Iya kan? Nah, ini sampai lupa gue kalau dia sebenarnya IN. Kayak ini. Kita kan pernah ngomongin pas di A-nya kita ngomongin ada apa kayak fingerprint gitu di setiap aksen orang bukan bahasanya gitu ya. Bahasa kedua atau bahasa ketiga gitu. Iris malah kebalik. Itu nggak ada fingerprint bahasa orang westerner gitu ya. Ya kan? Jepang aja gitu. Kalau A-nya tuh masih akan dengeran orang Indonesia atau orang Asia Timur, orang Asia Tenggara kayak gitu. Masih inilah masih ada apa? Remah-remah kedenger bahasa aslinya dia gitu. Tapi kalau Iris bahasa Jepangnya udah native orang Jepang gitu. Gitu udah nggak ada udah native banget ya. Udah nggak ada kerancuan di kuping gitu kayak ya udah orang Jepang. Kalau dia ngomong bahasa Jepang ya udah nggak akan ngira dia orang barat atau kayak gimana gitu. Nah, banyak juga dari sini mulai orang-orang pikir dia tuh half. Nggak tahu sih gue, orang-orang banyak yang mengasumsikan dia half. Entah dia pernah ngomong atau gimana, yang pasti gue nggak tahu. Blasteran gitu. Katanya sih gitu. Gue nggak tahu dia half atau bukan. Dan kalaupun dia misalnya ngaku half, gue percaya. Nggak apa-apa sebenarnya sih. Iya. Nah, saking bahasa Jepangnya bagus ya. Ada satu klip juga dia pas lagi main Gartic Phone. Gartic Phone itu kayak main apa? Gambar bersambung gitu. Jadi orang ngegambar, ntar yang lain gambar ini digambar lagi sama orang lain kayak gitu-gitu. Pokoknya gue belum pernah main juga, cuma nontonin doang nih. Ntar pas dia lagi ngomong sama waktu itu lagi collab gitu, collab sama Subaru kayak gitu-gitu. Ini ada Subaru, Subaru nih. Ini salah satu favorit gue, bukan salah satu. Emang semuanya favorit gue gimana ya? Gue suka ngomongin gitu kan. Semuanya aja. Favorit gue padahal favorit sama Subaru. Reine yang paling dari kanan, Reine, itu Oli. Indonesia ya? Indonesia nih dua nih, Reine, Oli. Ini Subaru, ini Iris, ini Kiara, Tupai. Kiara dong. Kiara apa? Phoenix. Sama ini enggak condong. Sama ini Nene. Nene siapa? Hololive JP. Ini generasi 5. Nah ini. プロジェクトホブビシンガー、アイリスです。よろしくお願いします。Set, siapa itu? Subaru. Cempreng banget emang Subaru. Kamimamiってないよ。何言ってんの？Jepun tuh. 今日はね、もう suaranya まだほぼ Siapa? 新人 Iris なので、もうキアラ先輩以外とはもうみんな初対面で Jepun banget ya? Iya kan?
Makanya gue nggak ngira itu si Iris ya kan, makanya gue bilang Jepun ya. Soalnya dengungnya juga dengung Jepang nggak? Iya. Mindang Jepang. Itu dia. Nah ini Subaru. Nah, ini Jepang kan? Iya. Nah. Nah suara Iris. I forgot to introduce myself in English. Yeah. Please, slowly, Iris, please. Slowly, thank you. でもね、アイリスちゃんね、今ね、なんかコメントでね、ミコチよりミコチってミコや桜ミコ。日本語がミコチよりそう日本語うまいってめっちゃ言われてた。そうアイリスちゃんともね初めてなのでね。ミコチ先輩、日本語そんなわけないじゃん。と思うじゃん。思うじゃんってまあちょっとね楽しみにしてくださいですね。ミコチともね喋ってみてアイリスちゃん。めっちゃ楽しみそうね。気になりますね。ということでね、今日はねよろしくお願いします。 Jepang banget ya. Gimana skill dia di Jepunannya, bahasa Jepang itu udah nggak ada ya, itu gue bilang tadi nggak ada kerancuan gitu dari suara itu udah. Sampai saking itunya orang ngira dia elf. Iya, blasteran. Iya. Tapi tahu juga mungkin juga sih blasteran. Soalnya kan kadang-kadang orang kalau pengen nguasain bahasa gitu kan, sampai logatnya tuh nempel banget kan harus mesti dilatih tiap hari kan, mesti denger tiap hari, mesti latih tiap hari, ntar lama-lama kan kebiasa. Mungkin karena dia half ya. Jadi atau emak atau bapaknya satu pasti Jepang. Atau dia berapa tahun gitu, setengah dari hidupnya tinggal di Jepang kan, bisa jadi. Itu kan? dia sedikit soal ini. Tadi kan half atau apa gitu kan, karena bahasa Jepangnya bagus. Nih ada satu klip yang agak bikin gimana gitu ya. Ada apa istilahnya yang bikin kita mikir kalau dia emang tinggal di Jepang. Ada satu nih dia. Nah ini dia lagi ngomong di Twitter Space gitu. Ini ada dia ngomong soalnya. One time in my life when I was very young. I'm still young now, of course, but when I was not very used to the outside world and not used to using Japanese that often, this guy came up to me and was like, would you like to become a cut model? We'll cut your hair for free. It's pretty common, I heard, in Japan. And then I thought I was being hit on. Kirain dirayu ya. Iya, nampak. Like, what is that? Is that a thing? I didn't even know it was a thing back then. So I thought maybe this was like a new way to hit on girls or something. So I ran away, being like, oh no, the world is so dangerous, run. Until I came home and I was like, this weird dude asked me if I could be a cut model out of nowhere. My mom's like, oh yeah, that happens. Ya kan, berarti emaknya orang Jepang dong. Iya. She was like, no dear. No dear, literally was gonna cut your hair for free and you were dumb enough to ignore that. Iya. Iya kan? Iya. Ya kan, dari situ ya sedikit ada sedikit apa puzzle-nya udah mulai kesusun ya. Berarti dia pernah tinggal di Jepang. Awalnya mungkin karena dia belum bisa bahasa Jepang, awalnya mungkin di luar negeri, di Amerika. Bokapnya kemungkinan. Dan dia tinggal di Jepang, pas dia pulang kan ketemu nyokapnya. Kan bilang sama nyokapnya gitu kan, oh di sini biasa. Nah berarti kan nyokapnya ngerti gitu kan soal culture di situ, biasa aja. Kemungkinan berarti emaknya orang Jepang. Orang Jepang. Ya mungkin juga sih kan, misalnya bokapnya pergi kan ya, gawe gitu kan, di rumah dia sama nyokapnya kan pasti ngomong bahasa Jepang dulu kan. Iya. Ya kan, interaksi sama siapa dia denger lagi, ya udah. Kemungkinan sih begitu. Tidak mengherankan. Iya. Iya kan, makanya dari situ gue sempat mikir gitu, ini orang mana sih gitu. Soalnya bahasa Jepangnya bagus banget. Saking bagusnya gue senang banget denger dia ngomong bahasa Jepang, karena udah nggak ada ya, itu nggak ada kerancuan di kuping gue itu, nggak apa ya. Kiara bahasa Jepangnya bagus. Tapi entah gimana gue masih ngerasain kalau Kiara bukan native gitu. Masih ya orang western ngomong bahasa Jepang gitu. Tapi kalau Iris, wow. Tapi teori Iris ini yang emang teori kan, kita nggak tahu asli kayak gimana. Tahu dan emang nggak niat juga buat nyari tahu sampai dalam gitu. Iya kan, teori Iris soal dia orang Jepang, nyokapnya orang Jepang kan bisa nggak diterapin ke si siapa
siapa yang Chris itu? Anya. Kayak sih enggak sih. Kalau Anya makanya memang belajar aja sih Anya. Iya, kalau Anya tuh jatuhnya ya emang otaku aja sih. Wibu aja. Iya. Tapi ada orang yang punya kemampuan belajar bahasa lebih gampang gitu ada. Lebih gampang nyerap pelajaran bahasa ya daripada kayak berhitung. Jangan kan kayak Anya gitu yang istilahnya yang levelnya udah bagus gitu ya. Gua aja nih yang cuma nonton anime gitu. Terus mereka dengerin stream kayak gitu masih agak paham gitu. Apa ya istilahnya lebih gampang nyerap gitu istilahnya lebih enak buat dengerin yang jadi ngerti gitu kalau yang orang ngomong gitu. Apa ya sebenarnya sih asal sering denger juga sebenarnya bisa sih. Cuma ujung-ujungnya bahasa mah harus dipakai. Iya. Kalau nggak dipakai ya lidah kaku gitu. Kayak ini aja kayak siapa Korea Rumit itu pernah bahas belum yang Korea Rumit yang lama di Indonesia. Akhirnya kan bahasa Indonesianya kan bahasa Jawa medok gitu. Medok ya kan gara-gara dia lama di Indonesia kayak gitu aja. Iya, maksud gua ya kayak gitu. Sebenarnya bahasa emang harus dipakai, sering dipakai. Nah, Anya kebeneran suka bahasa Jepang, terus sekarang jadi VTuber pakai bahasa Jepang ya kepake gitu. Terus ya nambah vocab gitu kan sambil ngobrol sama orang, terus kedengerin kayak podcast, nonton drama, film gitu kan, itu nambah vocabulary juga kan buat kita gitu. Dan gue sendiri gue ngerti apa yang diomongin, tapi kalau gue buat baca atau nulis kanji atau yang lain-lain gue nggak akan bisa. Itu harus ada lagi ilmunya gitu, belajarnya beda lagi kayak gitu. Nah si Iris ini dari tadi kan dari klip tadi itu kita bisa menyimpulkan gitu, agak sedikit ada gambaran. Nah berarti dia ya half gitu, bisa jadi half gitu karena tinggal di Jepang. Terus nyokapnya ya paham culture situ, berarti kan orang Jepang. Kemungkinannya orang Jepang sih ya. Makanya di situ gue yang bikin gue makin suka sama Iris. Ya itu dia sebenarnya dari awal kesan pertama tidak begitu menggoda sebenarnya kan yang gitu gue bilang. Tapi ya lama-kelamaan suara dia tuh sering aja menghipnotis gitu. Iya seringnya karena kan dia sekarang nggak tahu di Amerika atau di mana gitu. Dia lebih sering kalau di kita waktunya WIB kita ini. Dia sering main streamnya pagi. Karena kan di sana berarti sekitar jam sore ya. Sore atau jam 7 malaman gitu ya. Jam-jam orang pulang kerja atau apa gitu. Di Amerika maksudnya. Ya di barat sana gitu. Makanya sering pagi. Ya paling kalau gue bangun pagi ya lebih sering dengerin dia kayak dengerinnya aja, dengerin radio. Dia selamat pagi persawan gitu kali ya. Gue setel gitu ya, denger aja gitu. Gue sambil tidur atau ngapain gitu kan ya. Dia dengerin radio aja. Dan emang itu dia suaranya Iris dia gitu. Hati itu bagaikan diusap-usap ya. Nah, ini dia. Ini part 2. Cut ini buat masuk part 2 nih. Ini apa sih? 51. Apa enggak ya gua? Entahlah. Lo tonton aja berarti. Tontonin. Iya, tapi dia yang bikin lama itu nonton. Yang bikin edit kan nontonin dulu part mana. Ini apa ini? Buat part 2 ini maksudnya. Kayaknya udah kan ngegambarin suara. Aduh, belum. Jangan part 2. Gagal. Belum part 2. Nah, ini juga masih maksudnya. Langsung aja nih ya. Ini masih berhubungan juga, ada klip selanjutnya nih yang pengen gua tunjukin nih. Ini juga yang masih berhubungan dia soal bahasa Inggris dan bahasa Jepang, kemampuan dia bilingual nih. Ada satu klip gitu. Klip dia pas lagi main Minecraft. Jadi waktu itu lagi event sport festival. Kalau di Jepang tuh ada sport festival gitu kan. Jadi ini salah satu momen. Ini dia tuh lagi ini collab gitu, hampir semuanya, bukan hampir semua, emang semua member Hololive tuh main di Minecraft ini. Lagi ada event gitu. Nah di channelnya itu ada Pekora, ada Toa, Watame, Roboko. Toa. Oke, udah pernah bahas ya Toa ya. Udah pernah bahas. Ada Watame, ada Roboko, ada Okayu. Nah ini salah satunya kita tunjukin. Nah ini kan ada rulesnya gitu kan. Konteksnya nih dia lagi ngejelasin rules buat event ini gitu. Dia kan ngomong ini kan, ngomong bahasa Jepang kan ya. Lagi nanya ke member-member Jepang. Si Irisnya. Tuh. So basically the rules for this 5 minutes you try to steal as many both the diamond. Itu si Pekora. Iya. Dia langsung ngomong keren banget ngomong bahasa Inggrisnya. Kata dia
Ya gua IN. Gua Inggris. Bukan amazing apa gua bahasa Inggris gua dari awal IN. Ini kan kayak gitu lucu banget kan. Ulang. Pengen denger pas bilang. Sige. So basically the rules for this 5 minutes you try to steal as many ores both the diamond すごい一応いい絵なんですよ So you have to break the ores are all over the place. There's diamond, gold, and then iron. Iron is the one worth 1 So iya. Oh. points and diamond is worth 5 points. Brengsek ya si Korea ya. Okay. Continue. Understand Yes, ですね understand. Dia bilang understand-nya pakai Jepang Maksudnya sih. mah understand. Understand. Everybody, yes. And you try to put it in your Oh, goal. punya. Ya, Bego kayak ya gitu. si Korea bego ya. Iya. Oh, Sampai apa iya. ya? Pas yang ngejelasin pakai bahasa Inggris, gila bagus banget bahasa Inggris Cukup ya. banget tuh. Ya emang gua ada orang Inggris. Bego. Ya kan sampai segitu ya gitu. Maksudnya skill udah nggak ada ya, orang Jepang sendiri nggak denger dia ngomong dari perpindahan dari bahasa Jepang ke Inggris kagok. Kaget karena mikirnya kok dari bahasa Jepang ke Inggris jago amat lu, padahal emang orang Inggris gitu. Itu dia saking bahasa Inggris saking bagusnya. Bahasa Jepangnya. Ya bahasa Jepangnya saking bagusnya Nempel gitu. banget ya. Iya dan emang gue salut sih sama orang yang bisa ada apa transisi dari bahasa lain ke bahasa lain. Itu kan kayak Iris gitu. Itu nggak ada gap, men. Enggak ada tiba-tiba betul langsung berubah aja gitu. Langsung transisi aja. Langsung transisi dari Inggris ke Jepang, nggak ada sedikit pun kagok gitu kayak gimana gitu, nggak ada. Itu Iris udah mas suaranya bikin hati berdegup kencang gitu kan. Dan kemampuan bahasa Jepangnya luar biasa. Amazing. Gitu. Sige kalau kata si Rekoram. Suge. Dia tuh kita belum ngomongin jadwal tanggal debut dia. Debut dia itu tanggal 11 ya. 12 Juli. 11 Juli 2021, berarti udah 1 tahun lebih. Ini si Iris bisa nyanyi juga kan? Weh, kan diplot aja sebagai visingan. Jago berarti ya. Kan yang gitu gue bilang pas dia debut itu dia udah punya lagu. Udah punya album malah, bukan lagu lagi. Jadi apa pelafalan intonasi pas nyanyinya aja udah nggak kedengeran sama sekali ininya. Apa? Orang luar. Iya, asli orang kan. Kayak orang Jepang Ya kan asli. lo sendiri nih yang belum